Selamat sore Bu, nama saya Lingke Syarilia dari kelas 11 5. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang kelainan pada sistem peredaran darah. Yang pertama kita akan membahas tentang topik yang kita akan bahas hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang 1 hipertensi, 2 anemia, dan 3 iskemia. Yang pertama kita akan membahas tentang apa itu sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah adalah jaringan yang sangat kompleks dan penting dalam tubuh manusia. Tanpa peredaran darah yang baik, organ-organ kita tidak akan mendapatkan suplai oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Kelainan pada sistem peredaran darah dibagi menjadi 2 poin. Di dalam presentasi ini saya akan membacakan tentang poin pertama, yaitu sistem peredaran darah mencakup jantung dan pembuluh darah dan sangat penting untuk menjaga fungsinya. Sistem ini membawa oksigen, nutrisi, elektrolit, dan hormon ke seluruh tubuh. Yang poin kedua, gangguan pada sistem peredaran darah dapat mempengaruhi kerja jantung dan pembuluh darah dan dapat menyebabkan komplikasi yang serius. Yang pertama kita akan membahas topik yang pertama, yaitu hipertensi atau darah tinggi. Hipertensi atau darah tinggi merupakan suatu kondisi ketika tekanan darah terhadap dinding arteri terlalu tinggi. Biasanya hipertensi didefinisikan sebagai tekanan darah di atas 140/90 dan dianggap parah jika tekanan di atas 180/120. Apa sih penyebab hipertensi? Beberapa orang memiliki tekanan darah tinggi karena mengalami kondisi kesehatan yang mendasarinya. Secara umum, penyebab hipertensi adalah faktor genetik atau keturunan. Faktor usia menyebabkan perubahan fisik, pola hidup yang tidak sehat, dan kondisi medis bawaan lahir. Apa sih solusinya? Solusi umum untuk mencegah terjadinya hipertensi adalah mengurangi asupan garam, tidak merokok, melakukan latihan fisik secara teratur, hindari alkohol dan menghindari stres, jaga pola makan, jaga berat badan, dan mengonsumsi obat penurun tekanan darah. Teknologi yang bisa mengatasi hipertensi. Di antaranya, salah satu teknologi yang bisa membantu mengatasi hipertensi adalah dengan teknologi Osmotic Controlled Release Oral Delivery System atau OROS, yang memungkinkan obat nifedipin bertahan di dalam tubuh selama 24 jam dan menjaga tekanan darah tetap normal sepanjang hari. Selain itu, menghasilkan profil keamanan obat yang lebih baik, konsentrasi obat yang lebih stabil, dan berkurangnya frekuensi pemberian dosis. Kita akan membahas lanjut ke topik yang kedua, yaitu anemia atau darah rendah. Anemia atau darah rendah merupakan suatu kondisi ketika darah tidak memiliki sel darah merah sehat yang cukup. Anemia disebabkan oleh kurangnya sel darah merah atau sel darah merah yang tidak berfungsi di dalam tubuh. Ini menyebabkan aliran oksigen berkurang ke organ tubuh. Apa sih penyebabnya? Penyebabnya, bila ditinjau secara umum, penyebab anemia adalah adanya masalah pada sistem kekebalan tubuh, memiliki riwayat masalah kesehatan kronis, faktor genetik apabila orang tua memiliki riwayat anemia dan penyakit kelainan darah terkait lainnya, memiliki masalah kesehatan dengan sumsum tulang belakang, dan sedang dalam masa kehamilan, dan kekurangan asupan vitamin dan mineral. Solusinya apa sih? Solusi dari anemia adalah kondisi yang dapat disembuhkan dengan pemberian obat-obatan sesuai dengan penyebabnya, seperti erythropoietin, obat yang membantu sumsum tulang memproduksi sel darah merah, mengonsumsi suplemen asam folat, zat besi dan vitamin B12, dan melakukan transfusi darah jika diperlukan. Teknologi yang bisa mengatasi anemia. Salah satu teknologi yang bisa mengatasi anemia adalah pengobatan efektif anemia pada penderita penyakit ginjal kronis atau CKD, dimungkinkan dengan produk erythropoietin pertama yang diproduksi dalam jaringan sel manusia, Dinepo atau opoetin delta, yang dikembangkan menggunakan teknologi aktivasi gen inovatif pada jaringan sel manusia, memperbaiki dan mempertahankan kadar hemoglobin pada para penderita anemia dan CKD yang menjalani cuci darah. Yang ketiga, kita akan membahas tentang iskemia atau kurangnya aliran darah. Iskemia adalah kondisi ketika aliran darah menuju organ atau jaringan tertentu tidak tercukupi karena pembuluh darah mengalami gangguan. Kondisi ini dapat terjadi pada beberapa bagian tubuh, mulai dari otak, jantung, hingga tungkai. Penyebabnya adalah penumpukan plak di pembuluh darah. Akibatnya, aliran darah pun menjadi terhambat. Penumpukan ini terjadi secara perlahan sehingga jarang disadari. Plak di pembuluh darah bisa pecah dan membentuk gumpalan darah. Solusinya, pengobatan bergantung pada penyebab yang mendasarinya. Jika disebabkan oleh sumbatan, penanganan terhadap sumbatan tersebut perlu dilakukan terlebih dulu agar darah dapat mengalir dengan lancar, sesuai dengan area tempat terjadi sumbatan. Solusi lainnya adalah dengan mengonsumsi obat, contohnya antikoagulan. Teknologi yang dapat mengatasi iskemia adalah
pemberian tisu plasminogen aktivator atau TPA untuk menurunkan gumpalan darah, pemasangan ring atau stent, pemberian obat aspirin atau antikoagulan, serta fisioterapi untuk mengembalikan kemampuan motorik, koordinasi tubuh, dan kemampuan berbicara. Sekian presentasi dari saya, jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.